Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai KPI berdasarkan studi kasus yang ada di PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Sebelum masuk ke topik utamanya, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raffi Adinegoro. Nama saya Akbar Farfu Jaimia Madani. Nama saya Tasya Mokorsum. Nama saya Tiofeni Angelina. Nama saya Hijamunatul Fitriani. Nama saya Latifah Temenati. Oke, kita udah perkenalan, mari kita lanjut ke topik utamanya. Jadi PT Telkom Indonesia atau Persero Terbuka ini merupakan perusahaan komersial yang bergerak di bidang usaha, jenis barang, dan jasa, dan merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Next slide. Nah, adapun tujuan dibuat tugas ini yaitu melakukan analisis kinerja berdasarkan perhitungan Key Performance Indicator dari PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk. Next. Visi dari PT Telkom Indonesia yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Lalu misi dari PT Telkom Indonesia yang pertama yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Next slide. Selanjutnya ada strategi dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Yang pertama, mengoptimalkan layanan sambungan telepon kabel tidak bergerak atau fixed wireline. Yang kedua, memperkuat dan mengembangkan bisnis sambungan telepon nirkabel tidak bergerak atau fixed wireless access dan mengelola portofolio nirkabel. Yang ketiga, melakukan investasi pada jaringan broadband. Yang keempat, mengintegrasi solusi bagi UKM, enterprise, dan berinvestasi di bisnis wholesale. Yang kelima, mengembangkan layanan teknologi informasi termasuk e-payment. Yang keenam, berinvestasi di bisnis, media, dan edutainment. Yang ketujuh, berinvestasi pada peluang bisnis internasional yang strategis. Yang kedelapan, mengintegrasikan next generation network dan OBCE, Operational Support System, Business Support System, Customer Support System, dan Enterprise Relation Management. Yang kesembilan, menyelaraskan struktur bisnis dan pengelolaan portofolio. Yang ke-10, melakukan transformasi budaya perusahaan. Next slide. Di sini kami membahas 5 KPI dari PT Telkom Indonesia. Yang pertama itu ada aspek struktur modal, yang kedua ada aspek pendapatan, yang ketiga ada tinjauan arus kas masuk, yang keempat ada tinjauan arus kas keluar, dan yang terakhir ada komposisi beban. Next slide. Di sini terdapat aspek struktur modal, ada goals, ada KPI, ada data, dan perhitungan. Untuk goals-nya yaitu dalam aspek struktur modal, perusahaan berusaha mengoptimalkan biaya modal serta manfaat pajak dan menjaga keseimbangan struktur modal dengan menggunakan rasio keuangan sebagai mekanisme pengawasan. Untuk key performance indikatornya yaitu target struktur modal yang dihasilkan oleh PT Telkom Persero Tbk dalam setahun terakhir. Di dalam datanya ada diagram komposisi struktur modal. Untuk perhitungannya, cara menghitungnya jumlah dibagi target dikali 100. Next slide. Di aspek struktur data ini ada diagram komposisi struktur modal. Di dalam komposisinya ada 3 komposisi, yaitu ada utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan ekuitas. Next slide. Nah, di sini ada key performance indikatornya. Yang pertama ada utang jangka pendek. Di dalam tabel tertera jumlahnya yaitu 8.705 dan targetnya 4.043. Sehingga pencapaiannya yaitu 215,31%, yang artinya status dan trennya naik karena sudah melebihi target di 100%. Kemudian yang kedua ada utang jangka panjang, di situ jumlahnya ada 43.379, sedangkan target yang harus dicapai 40.044, sehingga pencapaiannya adalah 108,32%, sehingga status dan trennya naik karena
sudah melebihi target karena sudah melebihi target di atas 100%. Yang ketiga ada ekuitas, di jumlahnya ada 99.361, di targetnya ada 98.910, sehingga pencapaiannya 100,65%, sehingga status dan trennya naik karena sudah melebihi di atas 100%. Next slide. Nah, adapun analisis dari utang jangka pendek, yaitu pada data utang jangka pendek dapat memberikan kontribusi yang besar dan mendapatkan total pendapatan Telkom Group pada tahun 2019 sebesar 8.705 miliar dan mempunyai target yang harus melebihi tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018 pencapaian targetnya 4.143, sehingga pencapaian target tersebut naik menjadi 215,31%. Dan jika dibandingkan pada tahun 2018, maka tumbuhnya pendapatan data utang jangka pendek ini dapat didorong oleh peningkatan pendapatan pada utang jangka pendek. Next. Nah, untuk analisis dari utang jangka pendek, yaitu pada data utang jangka panjang dapat memberikan kontribusi yang besar pendapatan total pendapatan di Telkom Group pada tahun 2019 sebesar 43.379 miliar dan mempunyai target yang harus melebihi pada tahun sebelum, yaitu pada tahun 2018 pencapaian targetnya 40.044, sehingga pencapaian target tersebut naik menjadi 108,32%, dan jika dibandingkan pada tahun 2018 maka tumbuhnya pendapatan data utang jangka panjang ini dapat didorong oleh peningkatan pendapatan pada utang jangka panjang. Next. Nah, selanjutnya ada ekuitas. Pada data ekuitas dapat memberikan kontribusi yang besar dan mendapatkan total pendapatan di Telkom Group pada tahun 2019 sebesar 99.561 miliar dan mempunyai target yang harus melebihi pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018 pencapaian targetnya yaitu 98.910, sehingga pencapaian target tersebut naik menjadi 100,65%. Dan jika dibandingkan pada tahun 2018, maka tumbuhnya pendapatan data ekuitas ini dapat didorong oleh peningkatan pendapatan pada ekuitas. Next. Oke, selanjutnya ada aspek pendapatan, yang merupakan aspek pendapatan ini bisa dibilang KPI dari bagian finansial perspektif. Adapun tujuan atau goals dari aspek pendapatan ini adalah aspek pendapatan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan membandingkan dari tahun sebelumnya, yaitu 2018. Di sini diambil contoh mengambil data dari 2019. Untuk KPI-nya sendiri, pengukuran kinerjanya diambil dari target pendapatan produk yang dihasilkan oleh PT Telkom Indonesia Persero terbuka dalam setahunnya. Untuk datanya diambil dari diagram komposisi pendapatan. Dan untuk perhitungannya diambil dari jumlah dibagi target dikali dengan 100%. Next slide. Nah, ini merupakan data yang sebelumnya. Di sini terdapat, di diagramnya terdapat 6 produk, yaitu data internet, IndiHome, telepon, jaringan, telekomunikasi lainnya, dan interkoneksi. Tapi untuk datanya sendiri diambil dari data 2018 dan 2019. Next slide. Nah, untuk key performance indikatornya, KPI-nya, di sini diambil data dari diagram yang sebelumnya. Di sini ada 6 data. Yang pertama ada data, internet, dan teknologi informasi. Nah, di sini jumlah dari pendapatan produk tersebut yang dihasilkannya 72.788 dengan target sebelumnya pada tahun 2018 65.552 dan pencapaiannya 111,03%. Maka statusnya naik dan statusnya hijau dan trennya naik karena dia sudah melebihi target. Adapun yang lainnya juga ada jaringan, IndiHome. Namun pada telepon ini dia jumlahnya kurang dari target, yaitu 27.978. Maka pencapaiannya itu 83.203%, di mana statusnya menjadi warna kuning dan trennya turun. Untuk penjelasannya atau keterangannya, ini jika naik itu tandanya sudah melebihi target atau bisa dibilang di atas 100%, dan kalau turun hampir mendekati target di atas 80%, tandanya statusnya kuning. Namun jika warnanya merah,
Itu artinya di bawah target atau bisa dibilang di bawah 80%. Next slide. Yang pertama ada data, internet, dan teknologi informasi. Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika memberikan kontribusi yang besar pada total pendapatan Telkom Group tahun 2019, yaitu sebesar 72.788 miliar atau setara dengan 5.243 juta US dollar. Target yang akan dihasilkan harus melebihi tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018 pencapaian targetnya 65.552, sehingga pencapaian target tersebut naik 111,03% jika dibandingkan pada tahun 2018. Tumbuhnya pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika didorong oleh peningkatan pendapatan internet dan data seluler yang tumbuh positif. Next slide. Yang kedua ada jaringan. Pada tahun 2019, Telkom Group mencatat pertumbuhan positif pendapatan jaringan sebesar 1.707 miliar pada tahun 2018 menjadi 1.848 miliar atau setara dengan 133 juta US dollar pada tahun 2019. Target yang akan dihasilkan harus melebihi tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018 pencapaian targetnya 1.707, sehingga pencapaian target tersebut naik menjadi 1.008,26%. Jika dibandingkan pada tahun 2018, pertumbuhan positif tersebut terjadi karena peningkatan pendapatan VCAT di segmen enterprise. Di sini untuk segmen enterprise, Telkom Group diperkirakan memiliki pangsa pasar bandwidth in service sebesar 74%. Bisa dilihat datanya di diagram tersebut. Next slide. Selanjutnya ada IndiHome dan Telpon. IndiHome ini pendapatan IndiHome mencatat pertumbuhan positif sebesar 4.015 miliar. Untuk capaian targetnya itu naik menjadi 28.057% jika dibandingkan pada tahun 2018. Pertumbuhan positif tersebut sejalan dengan pertumbuhan pelanggan IndiHome sebesar 37,2% dari 5,1 juta menjadi 7,7 juta. Untuk telepon sendiri dibagi menjadi dua bagian, telepon seluler dan telepon tidak bergerak. Keduanya mengalami pendapatan negatif atau bisa dikatakan trennya menurun. Target yang dihasilkan pun harus melebihi tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018. Tetapi karena hanya pencapaian targetnya itu berjumlah 27.978, sehingga pencapaian target tersebut turun sebesar 83.203%. Untuk mengatasi hal tersebut, Telkom Group memberikan harga yang kompetitif, diantaranya promo sensasi ekstra akhir tahun, fantastic deal, semarak kebahagiaan, dan promo rumah ceria. Next slide. Interkoneksi. Telkom Group memperoleh pendapatan interkoneksi dari sambungan telepon tidak bergerak Telkom, termasuk sambungan langsung internasional incoming dari layanan SLI 007 dan jaringan seluler Telkomsel. Pada tahun 2019, Telkom dan anak perusahaannya mencatat pertumbuhan pendapatan interkoneksi sebesar 823 miliar atau 15,1%. Target yang akan dihasilkan pun harus melebihi tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018 pencapaian targetnya 5.463, sehingga pencapaian target tersebut naik menjadi 115,064% jika dibandingkan pada tahun 2018. Meningkatnya pendapatan ini disebabkan oleh pertumbuhan layanan voice internasional. Next slide. Yang terakhir ada telekomunikasi lainnya. Telkom Group memiliki pendapatan jasa telekomunikasi lainnya yang tercatat turun sebesar 1.784 miliar pada tahun 2019. Total pendapatan 2019 yaitu 8.342 miliar, turun dari 10.126 miliar pada tahun periode laporan 2018. Target yang akan dihasilkan pun sama, harus melebihi, tetapi karena hanya mencapai target dengan jumlah 8.342, sehingga pencapaian target tersebut turun sebesar 82,381% jika dibandingkan pada tahun 2018. Next slide. Yang selanjutnya ada tinjauan arus kas masuk. Di tinjauan arus kas masuk ini ada goalsnya, yaitu
di dalam tinjauan arus masuk ini, perusahaan meninjau pemasukan dari laporan keuangan untuk melihat perbandingan arus kas masuk di tahun 2017 sampai dengan 2018. Di sini diambil contoh untuk tahun 2018 dan 2019. Lalu untuk KPI-nya, target pemasukan kas bersih yang harus dihasilkan oleh PT Telkom Indonesia Persero Tbk dalam setahun. Di mana datanya ini diambil dari diagram komposisi arus kas masuk. Dan untuk perhitungannya itu dilakukan perhitungan dari jumlah dibagi target dan dikali 100. Next slide. Ya, di sini ada diagram komposisi dari tinjauan arus kas masuk, di mana komposisi arus kas masuknya ini dari tahun 2017 sampai 2019. Di dalamnya itu terdapat 3 komposisi, yaitu operasi, investasi, dan juga pendanaan. Next slide. Di sini ada tabel dari key performance indikator pada arus kas masuk. Yang pertama itu ada pendanaan, di mana jumlahnya itu mencapai 26.583, melebihi target yaitu 35.393, sehingga pencapaiannya itu dia 75,1%, atau statusnya itu berwarna merah dan trennya itu turun. Lalu untuk investasi dia mempunyai jumlah 3.333, di mana targetnya itu 962, sehingga untuk pencapaiannya itu dia mencapai 346,5%, dan untuk status serta trennya dia naik. Lalu untuk operasi mempunyai jumlah 138.673, di mana targetnya itu hanya 131.469, dan untuk pencapaiannya mencapai 105,5%. Lalu untuk status dan trennya itu naik karena lebih dari 100%. Next slide. Nah, untuk pendanaan di sini yaitu penerimaan kas dari kegiatan pendanaan tahun 2019 itu tercatat sebesar 26.583 miliar, atau lebih rendah sekitar 24,9%, atau sebanyak 8.815 miliar dari targetnya, yaitu 35.398 miliar yang diterima pada tahun 2018. Nah, penerimaan kas ini berasal dari pencairan utang bank dan pinjaman lainnya sebesar 26.524 miliar. Lalu penerimaan setoran modal pada entitas anak dari pemegang saham non pengendali sebesar 59 miliar. Next slide. Yang kedua ada investasi. Investasi ini merupakan penerimaan kas dari kegiatan investasi tahun 2019 yang tercatat naik sebesar 246,5%, atau sebesar 2.371 miliar dari target 962 miliar pada tahun 2018 menjadi 3.330 miliar pada tahun 2019. Penerimaan kas ini berasal dari hasil dari penjualan aset tetap sebesar 1.496 miliar, lalu ada hasil dari aset keuangan lancar lainnya sebesar 1.147 miliar, lalu ada hasil dari pelepasan anak perusahaan sebesar 395 miliar, lalu ada hasil dari klaim asuransi sebesar 197 miliar, ada kenaikan uang muka dan aset lainnya sebesar 87 miliar, dan penerimaan dividen dari entitas asosiasi sebesar 11 miliar. Next slide. Yang ketiga ada operasi. Operasi ini penerimaan kas dari kegiatan operasi tahun 2019 ini tercatat sebesar 138.469 miliar yang diterima pada tahun 2018. Penerimaan kas operasi ini diperoleh dari penerimaan pendapatan dari pelanggan dan operator lain sebesar 135.372 miliar, lalu ada penerimaan dari pendapatan bunga sebesar 1.093 miliar, ada penerimaan restitusi pajak sebesar 1.446 miliar, dan yang terakhir ada penerimaan kas lainnya yang bersih sebesar 762 miliar. Next slide. Oke, selanjutnya ada tinjauan arus kas keluar, di mana di sini goals-nya adalah ingin meminimalisir pengeluaran anggaran uang kas, namun semuanya tetap berjalan dengan semestinya, bahkan jika bisa lebih baik lagi. Nah, KPI yang diperhatikan dalam menurunkan atau meminimalisir tinjauan arus kas keluar ini ialah
ingin mengurangi pengeluaran arus kas ke dalam 3 bagian, yaitu ada pendanaan, operasi, dan investasi. Nah, tinjauan arus kas keluar ini datanya diambil dari diagram komposisi tinjauan arus kas keluar, di mana di sini ada 3 bagian tadi ya, ada operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, diagram ini ada tiga biji, yaitu berawal dari 2017 sampai 2019. Namun data yang akan diambil adalah 2018 dan 2019 saja, di mana 2018 ini akan dijadikan sebagai target. Nah, KPI yang dibahas di sini tadi ada 3 bagian, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, jumlah karena di sini tujuannya adalah meminimalisir, jadi jika jumlahnya itu semakin kecil dari target, maka trennya atau statusnya itu adalah hijau dan naik. Sedangkan untuk investasi, jika semakin besar, berarti dia semakin naik, semakin bagus, karena PT Telkom Indonesia ingin mengalokasikan dana dari operasi dan pendanaan ini untuk melakukan investasi. Itu. Nah, di operasi jumlahnya itu bisa dibilang dengan angka 83.724, yang targetnya di tahun lalu itu adalah 85.398. Maka tingkat pencapaiannya adalah 102,417%, dan status atau trennya hijau dan naik. Kemudian di investasi di tahun 2019 itu bisa dibilang angka untuk investasi adalah 39.124, sedangkan targetnya sedangkan di tahun 2018 itu ada 36.052. Nah, karena jumlah investasinya ini lebih besar dari tahun sebelumnya, maka pencapaiannya naik sebesar 8% sih, sebesar 8,52%. Jadi jumlahnya adalah 108,52% dengan status hijau dan tren naik. Dan yang terakhir itu ada pendanaan. Di tahun 2019 itu jumlahnya adalah 44.830, dan di tahun 2018 itu 53.856. Jadi pencapaiannya positif 16,75%. Jumlahnya jadinya adalah 116,75% dengan status hijau dan tren naik. Nah, di operasi itu pengeluaran kas pada tahun 2019 untuk bagian operasi tercatat sebesar 83.724 miliar. Nah, kalau dibandingin dengan pengeluaran uang kas sebelumnya atau tahun 2018 yaitu 85.798 miliar, maka pengeluaran kas tahun 2019 ini turun 2,4%. Sehingga di sini PT Telkom bisa memperkecil atau meminimalisir arus pengeluaran uang kas di bagian operasi. Maka bisa dibilang berhasil dengan tingkat pencapaian sejumlah 102,417%. Nah, pengeluaran uang kas ini digunakan untuk apa aja? Itu yang pertama ada pembayaran kas untuk beban sebesar 56.787 miliar. Yang kedua, pembayaran kas kepada karyawan sebesar 11.370 miliar. Kemudian yang ketiga, pembayaran pajak penghasilan badan dan final sebesar 10.348 miliar. Dan yang keempat itu pembayaran beban bunga sebesar 4.358 dan pembayaran pajak pertambahan nilai bersih sebesar 861 miliar. Lanjut ke investasi. Di investasi, Telkom dan anak perusahaan membukukan pengeluaran kas kegiatan investasi tahun 2019 sebesar 39.124 miliar dengan status naik 8,5% dari tahun sebelumnya, yaitu 36,52 miliar. Nah, dari data ini berarti PT Telkom Indonesia itu bisa mengalokasikan dana dari bagian operasi dan pendanaan untuk dialurkan ke bagian investasi, sehingga investasinya ini lebih besar. Maka bisa dibilang PT Telkom untuk bagian investasi itu tercapai dengan tingkat pencapaiannya 108,52%. Nah, investasinya itu digunakan pada kegiatan investasi ini, uang kasnya ini dikeluarkan untuk apa saja, yaitu yang pertama pembelian aset tetap sebesar 35.218 miliar. Yang kedua, pembelian aset tak berwujud sebesar 2 miliar. Kemudian akuisisi bisnis setelah dikurangi kas yang diperoleh sebesar 1,166 miliar. Dan penambahan dari penyertaan jangka panjang sebesar 732 miliar. Kemudian yang terakhir adalah pendanaan. Pada tahun 2019, Telkom dan anak perusahaan ini membukukan sejumlah pengeluaran kas untuk kegiatan pendanaan sebesar 44.830 miliar. Di mana turun
sebanyak 26 miliar dari tahun sebelumnya, yaitu 53.856 miliar. Berdasarkan data ini, maka dapat disimpulkan bahwa anak perusahaan Telkom dan PT Telkom itu bisa menutupi pendanaannya sendiri, sehingga PT pusatnya atau PT Telkom Indonesia ini bisa meminimalisir pengeluaran anggaran uang kasnya ke bagian pendanaan. Maka berdasarkan data tersebut, berarti PT Telkom sudah bisa dibilang mencapai pencapaiannya dengan tingkat pencapaian plus 16,75%. Jadi totalnya itu 116,75%. Jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya atau tahun 2018. Nah, pengeluaran kas di bagian pendanaan ini digunakan untuk kegiatan apa saja? Yaitu yang pertama, pembayaran dividen kas kepada pemegang saham perusahaan dan pemegang saham non pengendali entitas anak masing-masing sebesar 16.229 miliar dan 918 miliar. Dan yang terakhir itu adalah pembayaran utang bank dan pinjaman lainnya yang dilakukan oleh PT Telkom tadi sebesar 18.983 miliar. Oke, di sini saya bahas tentang KPI dari komposisi beban. Nah, untuk goals-nya sendiri itu adalah Telkom Group mencatat jumlah beban yang meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2019. Nah, KPI-nya itu beban yang dikeluarkan oleh PT Telkom dari tahun 2018 ke 2019. Berikut ini tersaji data komposisi beban dari tahun 2017 sampai 2019, sedangkan yang dibahas adalah 2018 sampai 2019. Sedangkan untuk perhitungannya itu sama dengan sebelumnya, dan tujuannya itu untuk menghitung beban yang dikeluarkan tahun 2018 ke 2019. Next. Nah, berikut KPI dari komposisi beban. Next. Di sini terdapat penyusutan dan amortisasi, jumlahnya itu 23.178, sedangkan dia memiliki target 21.406, dan dia mencapai target sebesar 108,27%. Statusnya itu berwarna hijau yang menandakan trennya itu naik. Nah, yang kedua itu ada operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi dengan jumlah 42.226 dengan target 43.791, pencapaiannya itu sebesar 96,42%. Nah, itu berarti statusnya turun, diberi warna dengan warna kuning. Yang ketiga itu ada karyawan. Nah, untuk karyawan ini memiliki jumlah 13.012, memiliki target 13.178, sedangkan untuk pencapaiannya itu ada 98,74%. Statusnya itu berwarna kuning dan trennya itu berarti turun. Nah, yang keempat itu ada interkoneksi, memiliki jumlah yaitu 5.077 dan target 4.283. Dan pencapaiannya itu sebesar 118,53%. Statusnya itu berwarna hijau dan trennya itu berarti naik. Nah, untuk yang kelima ada pemasaran. Pemasaran itu memiliki jumlah 3.724 dan target 4.214. Pencapaiannya itu sebesar 88,37%. Statusnya itu berwarna kuning dan trennya itu berarti turun. Yang keenam ada umum dan administrasi dengan jumlah 6.696 dengan target 6.137 dan pencapaiannya itu 109,10%. Statusnya itu berwarna hijau dan trennya itu berarti naik. Next. Nah, yang pertama itu ada penyusutan dan amortisasi. Pada tahun 2019, beban penyusutan dan amortisasi meningkat sebesar 1.772 miliar atau 8,3% dari 21.406 miliar di tahun 2018 menjadi 23.178 miliar. Kenaikan tersebut terkait dengan naiknya nilai aset tetap dan aset tak berwujud yang diakui pada tahun 2019. Next. Nah, yang kedua ada operasi pemeliharaan dan jasa telekomunikasi. Telkom Group mencatat beban operasi pemeliharaan dan jasa telekomunikasi sebesar 45% dari total beban tahun 2019, atau senilai 42.226 miliar. Beban ini turun sebesar
1.565 miliar atau 3,6% dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama ada penurunan beban operasi dan pemeliharaan sebesar 804 miliar atau 3,2%. Yang kedua ada penurunan beban pokok penjualan handset sebesar 751 miliar atau 40,4%. Yang terakhir ada penurunan beban sewa sirkuit dan CPI sebesar 332 miliar atau 6,5%. Next. Yang ketiga ada karyawan. Beban karyawan turun sebesar 166 miliar atau 1,3% dari 13.178 miliar pada tahun 2018 menjadi 13.012 miliar pada tahun 2019. Penurunan tersebut itu berasal dari penurunan beban pensiun berkala sebesar 280 miliar atau 25%, terutama karena penurunan biaya manfaat pensiun berkala bersih yang terjadi pada tahun 2019. Penurunan ini dikompensasi oleh peningkatan beban cuti, insentif, dan tunjangan lainnya sebesar 246 miliar atau 7,5%. Next. Yang keempat ada interkoneksi. Telkom Group mencatat beban interkoneksi meningkat sebesar 794 miliar atau 18,5% dari 4.283 miliar pada tahun 2018 menjadi 5.077 miliar pada tahun 2019. Peningkatan sejalan dengan peningkatan pendapatan interkoneksi. Next. Nah, yang kelima itu ada pemasaran. Beban pemasaran Telkom dan anak perusahaan pada tahun 2019 turun 490 miliar atau sebesar 11,6% dari tahun sebelumnya. Dari 4.214 miliar pada tahun 2018 menjadi 3.724 miliar pada tahun 2019. Penurunan beban pemasaran terutama terjadi di Telkomsel sejalan dengan strategi pemasaran yang efektif. Next. Nah, yang keenam itu ada umum dan administrasi. Telkom dan anak perusahaan secara konsolidasi memiliki beban umum dan administrasi yang meningkat sebesar 559 miliar atau 9,1% dari 6.137 miliar pada tahun 2018 menjadi 6.696 miliar pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan provinsi penurunan nilai piutang sebesar 559 miliar atau 32,4% dari Telkom, Metra, dan PINS. Next. Adapun pembagian tugasnya ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada aspek struktur modal itu dijelaskan atau pembagian tugasnya oleh Hija Muminatul dan Latifah. Untuk aspek pendapatan saya sendiri Tasya Mukulsum, tinjauan arus kas masuk ada Akbar, tinjauan arus kas keluar ada Raffi, dan komposisi bebannya Tiofeni Angelina. Next slide. Oke, sekian presentasi hasil diskusi kami yang bisa kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila kami terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.